Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali di majelis ilmu hari Selasa siang ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran dari kitab Tauhid, yakni masih bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kita sudah baca ayatnya, yakni surah Yusuf dalam surah Yusuf itu ya ayat 108. Allah memerintahkan Rasulnya agar Rasulnya mengabarkan manusia tentang jalan dan sunnahnya, yaitu berdakwah, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah dengan dasar ilmu dan keyakinan yang jelas, serta keterangan yang jelas, dan bahwa semua orang yang mengikuti beliau juga berdakwah di atas dasar ilmu dan keyakinan akan hal yang didakwahkan. Di samping itu, beliau beserta orang-orang yang mengikutinya menjauhkan dan menyucikan Allah terhadap kepemilikan sekutu dalam kekuasaan dan peribadahan, serta berlepas diri dari para pelaku kesyirikan, meskipun mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan dirinya, ya. Jadi sini dijelaskan bagaimana bahwa Rasul juga mengajak kepada syahadat la ilaha illallah itu dengan keyakinan yang jelas, dengan keterangan dasar ilmu gitu. Dan begitu juga pengikutnya, menjelaskan bahwa la ilaha illallah itu jelas sekali, bagaimana dasarnya, yang kita baca nanti di ayat-ayat selanjutnya, bagaimana keterangan dalil tentang dakwah syahadat la ilaha illallah, serta pula pengangkatan baju nus belum hujan uji bapak kan ini kena eta menyucikan belum hujan pak nanti Allah terhadap kekuasaan, kekuasaan dan peribadahan atas sekutu, gitu. Menjelaskan bahwa Allah itu tidak punya sekutu, gitu. Di dalam kekuasaan tidak punya,
Itu Allah itu kekuasaannya dan peribadahannya ya tidak punya sekutu gitu. Dan makhluknya itu adalah bentuk kekuasaan Allah gitu ya. Ya, peran malaikat atau rasul itu kan sebagai utusan ya gitu, yang diutus tuh. Karena di surah Fatir juga dikatakan ya bahwa malaikat itu adalah rusulan ya, sebagai utusan ya. Kalaulah kekuasaan Allah itu tidak ada bandingannya ya, maka tidak ada sekutu baginya ya. Sedangkan orang biasanya itu sampai-sampai berada derajatnya kesombongan tuh ya, padahal seharusnya dia sadari itu ya bahwa Allah yang menguasainya gitu. Ya kenapa dia harus sombong itu ya gitu. Nah itu ya, ya itulah kesombongan tuh ya gitu. Hmm. pakai sepeda ganti itu kan mesin baik yang bagi olahraga gitu. Karena dia tidak menyadari ya bagaimana bentuk kekuasaan Allah. Kalau dia sadari, sepeda itu sepeda ini kalau dia sadar mungkin tidak demikian ya, bahwa dia akan menyingkirkan bentuk kesombongan itu ya gitu. Serta berlepas diri dari pelaku kesyirikan ya. Meskipun pelaku kesyirikan itu dekat dengan mereka ya gitu. Ya paman Nabi itu ya, Rasulullah berlepas gitu ya, ya dari Abu Thalib maupun Abu Lahab juga ya, walaupun yang terdekat juga gitu kan, berlepas gitu ya gitu. Iya. Hmm. Ya, berlepas. Iya. Ya, maka Nabi berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Dia berlepas di sini ya kan artinya kan berlepas, ada yang memang berlepas itu menjauhi ya. Ada yang memang berlepas ya masih mungkin terkadang ya terhadap saudara atau terhadap misalnya atau bukan keluarga sendiri ya. Ya mungkin dia tetap tinggal hanya berlepas keyakinan gitu. Berlepas keyakinan ya, tidak berlepas dari yang menjauhi diri itu ya enggak. Karena yang Nabi contohkan juga terhadap Abu Thalib tetap berdakwah tapi berlepas keyakinan ya gitu. Terhadap Abu Thalib itu ya berlepas keyakinannya itu ya. Tidak menyamai keyakinan Abu Thalib ya gitu. Nah itu. Abu Thalib percaya kepada itu ya patung-patung ya. Iya. Dewa
Nah, begitu pula misalnya di antara warga kita atau di antara ya bahkan mungkin ada dari sebagian juga di antaranya di sini kan keluarganya ya gitu. Ya ketika terjerat dalam kesyirikan maka keadaannya tidak bisa menjauhkan diri ya. Ya kita berlepas keyakinan ya. Berlepas keyakinan tidak menyamai mereka ya gitu. Tapi kita bagaimana sampaikan dengan baik bagaimana yang benarnya gitu ya itu. Ya, Yang bingung teh si kopinya. itu. Iya. Kita kadang-kadang ya kalau nggak usaha mau makan apa lah, aduh. Ya kita sampaikan aja. Sampaikan dengan baik ya gitu. Tapi kita berlepas keyakinan ya, berlepas keyakinan dari keyakinan mereka kita sampaikan ya. Itu yang Nabi lakukannya gitu. Ya Nabi terhadap pamannya Abu Thalib tidak menjauhkan diri ya, tidak menjauhkan diri, tapi berlepas keyakinan ya. Tapi Nabi ya sampaikan ya Nabi tidak memaksanya gitu. Hanya sampaikan bagaimana dengan baik ya gitu. Nah itu. Memang terkadang sulit ya. Gitu ya. Keluarga. Ya, apalagi kalau keluarga ya gitu. Terkadang ingin menjauhkan diri ya berhijrah ya berhijrah ya, belum punya ini ya ke tempat yang lain dia berhijrah Ya dasar yang kuat ya, dasar ya keimanan. harus hanya dasar keimanan keilmuan ya atau juga dasar dananya juga gitu. Kalau dananya nggak kuat ya wah, berat berhijrah gitu ya. Tapi ya lebih baik ya pada keluarga itu mah ya bagaimana kita berlepas keyakinan saja, jangan sampai ya kita berlepas diri dengan menjauhkan diri ya gitu. Nah itu ya. Terkecuali kalau ada ancaman, nah itu yang Kita istri saya yang ikut Firaun ya tak pembantu ya. iya. Itu kan agar beriman. Kalau ada ancaman, barulah kita tidak mengapa ya menjauhkan diri ya. Kalau kita tidak ada ancaman ya terhadap keluarga atau warga sekitar yang masih terjerat kesyirikan, ya kita sebisa mungkin itu kita berlepas keyakinan ya, tidak mengikuti keyakinan mereka ya. Tapi kita dakwahi dengan kebaikan ya. Itu yang terbaik. Eh, Bismillah. Juga di ayat ini dihubungkan dengan bab Allah menyebutkan jalan Rasulullah dan para pengikutnya, yaitu berdakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah dengan dasar ilmu tentang hal yang didakwahkan. Maka pada ayat tersebut juga terdapat dalil akan kewajiban berdakwah la ilaha illallah yang merupakan pembahasan bab ini. Sehingga kita berdakwah itu harus ada dasarnya, harus ada dalilnya itu ya. Itu. Jelas tuh ya itu. Dalilnya dari mana, ayatnya gitu, hadisnya gitu jelas tuh ya, gitu. Karena Rasulullah dan para sahabatnya ya jalannya mereka punya dasar dalil gitu ya. Gitu. Apapun ya pengamalan juga ya pengamalan harus ada dasar dalilnya gitu ya. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kan da ieu mah panglobana kieu tah. Bukan panglobana kieu, tapi dasar dalilnya apa gitu ya gitu. Banyak pengikut itu bukan menunjukkan bahwa itu adalah benar gitu ya. Karena jelaskan kalau ilam ma tadakarun teh gitu ya. Sedikit yang mengingat mahnya,
yang mengambil pelajaran itu sedikit, sehingga ya kebanyakan itu bukan jadi dasar dalil gitu ya, atau sudah tradisi nakil, kan kadang gitu kan, sudah tradisinya seperti ini, nah, itu kadang itu menghilangkan tradisi itu seperti sulitnya itu ya. Nah itu ya. seperti tampilan lah di orang lah Ya alam. Ya banyak tradisi-tradisi mah Pak. tradisi itu dari nenek moyang gitu ya beren gitu. Kalau dulu mah diisi judi kayaknya diisi ku baca-baca Al-Quran. Kalau kejawen pomal Jadi setiap hal yang berkaitan dengan agama ya, harus ada dalilnya ya. Gitu. Kalau dunia kan antum a'lamu fi umuri dunyakum gitu kan. Sudah tahu kalau masalah dunia mah silakan saja ya, itu kita berbisnis, kita mau kerja silahkan tuh ya, silahkan saja itu bisnis kadang-kadang kalau dagang itu pengurangan timbangan gimana ya kalau gitu ditimbang ya, asal yang halal gitu, asal yang halal, kerja penting selama bisnis yang halal setengah on lumayan. gitu, yang halal yang toyib itu caranya. So silahkan kalian bekerja berbisnis yang halal yang toyib itu. Ini dibilangannya baju kan bilang selama Ya itu mah terserah mau bisnis apa juga gitu, asal halal dan toyib gitu. hese lah misalkan timbangan Tapi masalah agama ya harus ada dalilnya gitu. Karena kan sudah jelas ya, dalam surah Al-Maidah juga sudah jelas ya gitu. Maidah Bahwa dijelaskan nikmat agama yang sudah ditetapkan Allah itu adalah nikmat ya. Wa atmamtu alaikum nikmati, kan gitu. Sudah disempurnakan nikmatnya, diantaranya juga ditetapkannya Islam gitu ya gitu. Rodi itu Islam Madinah gitu. Maka harus sesuai dengan tuntunan Islam ya gitu. Segala hal tuntunan Islam itu harus diterapkan ya gitu. Ya. Di dalam pekerjaan tuntutan pekerjaan banyak, tapi ketika diterapkan keislaman tuh ya, adanya ngaji di perusahaan ya gitu, atau adanya pelatihan, alhamdulillah kalau ngaji kan dia kadang-kadang kan ketemu nang sholat oke ya dulu saya ya harus diterapkan sedikit-sedikit, kan ada sekarang mah di beberapa dinas, bahkan ya dinas perhubungan atau dinas apa itu ya, itu diterapkan tuh. memang diadakan Ya di dinas atau di mana itu diterapkan ada pengajian dia gitu ada pengajian kalau dinas ya. ke swasta kadang-kadang lebar Itu udah kembali pada pimpinannya Pak. lebar waktu sih. Pimpinannya kalau menerapkan sok ada pengajian ya, ada pengajian buat membimbing para karyawan pekerja itu ya, ya supaya jujur, supaya benar-benar gitu ya. Nah itu caranya dengan pengajian itu kan gitu, ada tergantung pemimpinnya gitu. Kalau pemimpinnya ya ada ya, ya kita misalnya Luas pandangan anak gitulah ya karyawan yang bisa memberikan masukan pada pimpinan kan itu, ketika pimpinan itu mengikuti ya gitu kan gitu, insya Allah itu ya gitu, tergantung bagaimana kita mengarahkannya ya. Sebagai karyawan juga teman-teman kita gitu, misalnya teman-teman kita kan misalnya adalah ahli ngaji, kita arahkan juga pada pimpinan ya insya Allah gitu ya gitu. Iya ya, bagaimana keadaan itu ya kita yang mengarahkan gitu. Nah itu
artinya setiap aspeknya diterapkan ya keislaman itu ya gitu. Nah itu ketika berhubungan dengan timbangannya jangan memperberat sebelah atau jangan diringankan sebelah gitu ya, enggak harus sesuai gitu ya gitu. Iya. takar gitu kalau letteran dulu zaman saya masih anyar di sini kan pakai letteran gitu sih nah dekok Karenanya harus kita senantiasa mempelajari dalil-dalil itu ya gitu. Setiap aspek keislamannya kita pelajari ya gitu. Ya, aspek yang terkecil sampai yang terbesarnya kita pelajari itu ya. Sampai aspek ya banyak sekarang ya gitu. Bahkan aspek bagaimana berbisnis ya gitu. Ya, agar tidak riba gitu ya. Bagaimana agar tidak goror, agar tidak jadi judi gitu ya gitu. Kan gitu. Kan dipelajari ya. Aspek berpolitik gitu ya. Bagaimana supaya tidak suap kan gitu. Harusnya itu diterapkan juga di energi kitanya gimana suap-suap we jeung bayar we bayar gitu kumaha gitu nya gitu. Nah, itu ya dengan beras gratis lah atau minyak gratis kumaha gitulah gitu. Kena yang jualnya 55.000 5 kilo tapi lebih 10.000 ya Nah itu ya. Bismillah. Atau pula dalam aspek pernikahan ya gitu. Terapkan juga tuntunan Islam tuh ya gitu. Nah itu carinya juga harus dengan tuntunan Islam tuhnya tong bobogohan tuhnya pacaran tuhnya duaan kemana-mana gitunya eta. Nah itu ya. Kemudian juga di dalam mendidik anak juga kan itu tuntunan Islamnya harus diterapkan tuh ya. Nah itu tapi itu semua sumbernya dari Al-Qurannya iya ada semuanya ada kan gitu. dari Al-Quran surat apa Iya ada dan saya ada kan ini apa bukunya ada gitu ya salah satu contoh ya tentang pernikahan tentang tuntunan Islam itu nantilah kita pelajari lah gitu ya gitu. Pendidikan anak masih jauh ya gitu. Mudah-mudahan kesampaian juga ya. nah, contoh Rasulnya Iya. Rasul Pokoknya semuanya harus diterapkan tuntunan Islam itu ya. Nah, faedah ayat bahwa dakwah kepada syahadat la ilaha illallah merupakan jalan Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau. Yang kedua, bahwa orang yang berdakwah wajib mengilmui segala sesuatu yang dia dakwahkan dan mengilmui segala sesuatu yang ia larang dari dakwahnya. Jadi dia harus belajar ya orang yang berdakwah itu ya. Tak bisa dakwah dengan instan gitu ya. Dakwah instan ya langsung dakwah melalui YouTube maunya sana instan gitu ya. Tanpa dasar dalil ya, tanpa dia menguasai dalil atau tanpa dia baca dalil dengan benar tuh ya gitu. Dan sekarang kan ya terkadang tuh ya yang menjadi problematika tuh ya. Bagaimana itu berdakwah teh asal-asalan deh kumaha gitu nya. Bisa menyampaikan weh gitu. Yang penting menyampaikan ya. Yang penting bisa menyampaikan, tapi ketika bahasa dalil liar gitunya baca dalil liar asal anggal blak kumaha gitunya gitu. Asal liar. Nah itu bahwa ya kalau kita belum punya dasar dalilnya ya kita cobalah gitu
kita belajar ya, belajar tahsin salah satunya itu yang terbaik itu diantaranya ya, karena kan dengan itu ya bisa orang itu membaca dengan benar ya gitu. Nah itu ya. Aspira itu belajar Al-Qurannya Iya, kadang sering nyepel Aspira. tapi ya kalau bisa ya offline tuh ya, jangan online terus ya, karena online kan kita kadang ukurannya nggak jelas online mah macana ge, kecuali kalau kitanya bisa interaksi dengan Ya harus tatap muka, lihat tatap muka lewat video call ya bisa itu mah ya gitu. ya, tanya jawab ya. Ya, ya tanya jawab juga gitu ya gitu. Kalau kita interaksinya lewat telepon tidak video call ya lihat juga gitu, karena kan ada bacaan-bacaan tertentu ya kalau dalam ilmunya itu ya harus kita lihat juga tatap muka ya gitu. Di Aspira Iya, juga Najwa TV bagus. harus ada interaksi, yang namanya belajar itu kan interaksi ya gitu. Ya seperti ini juga kan gitu, saya tidak hanya sekedar ceramah doang gitu ya, dan saya juga ya menyampaikan juga bebas saja gitu ya, tidak terpaku seperti khutbah Jumat atau seperti pengajian biasa di sini mah ya. Yang penting kita bagaimana diskusi gitu. Ya gitu. Saya terbuka menerima masukan juga atau menerima pertanyaan gitu. Atau sekiranya ada ilmu yang lebih baik, berarti saya menerima gitu ya gitu. Ada orang yang lebih baik ilmuannya ya saya terima gitu. Ya. Nah itu. Ya orang kan kalau cuman sekedar dasarnya menyampaikan doang ya tidak akan bisa ya gitu. Ya zaman sekarang sih emang masih banyak lah ya, bagaimana cara jadi menyampaikan Islam itu ya cuman sekedar ceramah atau pengajian aja gitu ya. Coba ya metodenya lebih diskusi ya kita, walaupunnya cuman empat mata misalnya kan gitu. Atau misalnya cuman ya diskusi majelis kecil ya yang hadir walaupun cuma berapa orang tapi ya jalan terus gitu ya gitu. Nah itu ya, sehingga ada update ilmu baru gitu ya gitu ya, dan ustadznya juga punya update ya dari jamaahnya juga tuh, nah itu ya gitu, sehingga upgrade terus kan, di upgrade terus ya antara ustadz dengan mustami ya gitu, upgrade terus ya gitu. Nah itu ya, poin ketiga langsung kita ya. Ketiga, peringatan agar ikhlas dalam berdakwah. Jangan sampai seseorang yang berdakwah memiliki tujuan selain wajah Allah. Harus keikhlasan juga nih. Dengan dakwah dia bermaksud ya, ikhlas ya. Jangan sampai ingin bermaksud mendapatkan harta, kepemimpinan ya, atau pujian ya dari manusia, atau menyeru pada kelompok pada dirinya atau pada mazhab tertentu ya gitu. Enggak itu ya. Haruslah kepada wajah Allah gitu. Nah itu. Adapun ya kelompok terkadang misalnya ormas ya gitu, atau apapun yayasan lembaga ya itu cuman wadah doang ya gitu, wadah ya, bukan sebagai tujuan wadah ya. Seseorang mau di ormas manapun ya silakan saja ya. Karena itu cuman wadahnya aja gitu ya, wadah dalam menyampaikan dakwah, tapi jangan mengarahkan pada kelompok atau ormas saja, karena itu kan bukan tujuan, tapi bagaimana kita berdakwah menyampaikan Islam dengan tepat. Nah itu ya, ya terkadang juga di beberapa ya sebutkanlah mungkin yang agak benar-benar hisbiyahnya itu terlihat ya gitu, dia
ingin si jemaah itu masuk ke golongannya gitu ya, atau kelompoknya gitu ya, terus mengikuti keyakinannya gitu ya. Nah, mengikuti keyakinannya. Saya kemarin tuh ya ada, padahal yaitu jamaah muhajirin juga, walaupun ya dia tidak ikut majelis di kajian di madrasah ya gitu, beda ya. Dia tidak mengikuti majelis kajian di madrasah ataupun ya kajian yang sore itu yang ada di muhajirin juga ya, di hari Sabtu. Dia muhajirin itu di Garut ya. Nah itu dia itu punya majelis. Majelisnya itu namanya, punten saya sebutkan, At-Tauhidiyah. Dan ini daerah sini Pak, daerah Mekarsari. Di daerah Mekarsari itu Pak, majelis At-Tauhidiyah. Apa keyakinannya? Salah satunya ngebahas sifat Allah gitu ya. Tapi ngebahas sifat Allah nah teh kabalinger gitu. Kabalinger ngebahas teh. Sampai-sampai dia katanya menolak hadis Abu Hurairah ya. Kan dia pertanyaannya kayak gini. Bagaimana menemukan wujud Allah sedangkan Allah tidak bertempat? Nah, gitu pertanyaan. Kan liur kita teh ngebahas gitu teh. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian saya sampaikan bahwa Allah itu kan di surah Yunus atau surah As-Sajdah kan itu saya hafal tuh ya. Yunus, As-Sajdah, Ar-Ra'du dan sebagainya itu ya. Bahwa itu Allah itu ya dia di atas langit atau di atas arsy ya, itu di ayatnya kan sumastawa alal arsy ya gitu. Berarti kalau di atas ars langit, Iya, di atas arsy ya gitu. tapi kadang-kadang ditentang aja Iya, mata dia bilang gini, oh jangan kayak gitu percayanya gitu, atau jangan kayak gitu penafsirannya gitu ya. Kalau penafsirannya kayak gitu berarti fitnah gitu katanya gitu ya. Fitnah bahwa Allah itu bertempat. Nah, kan berwujud gitu ya. Wujud kan tidak. ya Allah itu kan zat, kan Allah itu zat, ya Allah itu zat. Terus ya dia mengatakan ya jangan Allah ya beristiwa di atas as gitu ya. Pemahaman itu bantah-bantahan ramai. Iya, Ya Allah belum bertempat secara berwujud berarti iya gitu tah kan. Matak dalam hal seperti ini mah tong jero teuing. Ya tong jero teuing lieur, mun jero teuing Pak. Nanti mempelajari bagaimana misalnya kita menemukan wujud Allah sedangkan Allah tidak bertempat kan liar gitu pertanyaan gitu teh. Dia ngapain gitu ya, dia ngapain untuk mendebat saya, ngapain gitu ya, padahal sudah konsensus ya, sudah sepakat ulama itu Allah itu beristiwa di atas arsy gitu. Bahkan ya saya datangkan juga beberapa tuh ya, ada teman-teman saya dari NU tuh ya, ya dia yakin Allah itu beristiwa di atas arsy gitu ya, dan dia sudah baca ayatnya juga gitu ya. Tapi tidak, kalau orang itu sudah tertutup hatinya hese gitu, hese dah diajak debat kumaha ge ning blokir sekali anta nomor HP gitu. Udah gel sebenarnya Pak. Ya walaupun saya kan tidak terlalu dalam ya berdebat dengan dia ya, yang punya majelis atau hidayah sekitar sini Pak. di Al-Qur'an gitu kan eta terjemahanna nanya Apa? Iya, iya. di tempat art gitu. Surat apa itu? Banyak lah itu tentang istiwa Allah di atas ars gitu ya, banyak. Sekitar ya kalau Ustaz Zulkarnain itu berapa ayat ya? Apalagi saya 20 ayatan gitu ya. Beliau lebih hafal ya. Hafizahumullah. Ya di Persis juga demikian sama ya. Kalau tentang ayat-ayat seperti mutasyabihat ya gitu. Ya lebih baik kita pahami saja seperti itu. Ton jero teuing di Persis kan gitu.
tentang ayat mutasyabihat mah gitu kan gitu. Iya, kemarin dibuka sedikit iya. Sekarang mah banyak kelompok-kelompok yang wajar. membahas, bahkan membahas zat Allah kumaha gitu, membahas zat Allah teh gitu diterangkan gitu nya. Tah kita hati-hati apa. Ya ini yang mendorong pada hizbiyah itu ya gitu. Ya saya lihat ya orang ini walaupun jamaah ya bukan jamaah pengajian, tetap jamaah sholat doang gitu ya, wajar aja dia jamaah sholat doang, cuma mengikuti sholat gitu ya gitu. Tapi ya mengikuti di muhajirin, minta nomor saya, ya, minta nomor saya, terus ikutin pengajian ini. Ya alhamdulillah saya tidak mengikuti ya, karena ya bertepatan dengan apa jadwal ngajar saya ya gitu, gitu. Ya udah liar itu kalau kita terkadang kan bukan hanya kepercayaan yang seperti itu yang harus kita singkirkan tuh ya, banyak juga ya keyakinan-keyakinan yang aneh gitu ya gitu, sempalan tuh ya gitu, dan itu ya masih banyak di negeri kita ya gitu, yang apa meyakini bahwa orang yang ke masjidnya yang bukan kelompoknya dia harus dibersihin lagi masjidnya gitu ya gitu. Iya, ada itu di Ya, Pantara Kidul pindah tulana iya. sakit pindah tulana kan di Basya. Jadi kalau kita masuk ke masjid itu nanti kalau udah beres dibersihin lagi masjidnya gitu ya kita. Ya itu jalan Ya, menghadap ke sini masjid apa dan kita dianggap ini pak, kita dianggap najis dan bukan kelompoknya gitu, kalau kan mata dulu dibersihin deh itu, insyaallah. dari lapangan kan ikut sholat kan nama dipel kan baik Hmm. arah bersih gitu tapi tak tersinggung arah bersih itu kebersihan apa tuh al-huda gitu apa Nah itu ya, dan emang sudah jadi konsensus para ulama Allah itu beristiwa di atas arsy gitu. Maka ya memang banyak kelompok-kelompok di sini yang memang mempelajari hal itu ya. Padahal itu kan ayat mutasyabihat, ya kita jangan terlalu dalam. Nantinya ya kita kebalingan lah gitu. Ya, pinter-pinternya, bukan pinternya bermanfaat itu ya, tapi ya berlebihan tuh ya. Iya. Sehingga ya nah, akhirnya juga berbantah-bantahan kan itu adalah apa berdebat yang dilarang tuh ya gitu. Nah itu ya. Nah itu harus hati-hati atas kelompok demikian ya. Saya lupa lagi ini masjid atau hidayatnya di mana alamatnya, tapi masih daerah sini katanya. Saya karena udah ngehapus ini, kehapus ya nggak sengaja kehapus pesannya itu ya. Ya sudahlah. Yang penting kita jangan terlalu dekat atas mengkaji hal-hal yang mutasyabihat ya gitu. Jangan jeloting gitu. Ya. Ya itulah penafsiran manusia mah kadang eta penafsiran manusianya. Eh, tak ada dasar dalilna gitu. Nah itu ya. Terus keempat ya, bahwa basyirah ilmu dan keyakinan merupakan hal yang wajib karena mengikuti Rasulullah adalah wajib, sedangkan seorang tidak mungkin bisa mengikuti Rasulullah kecuali dengan basyirah, yaitu ilmu dan keyakinan. Artinya kita mengikuti ilmu itu wajib ya gitu. Orang tidak akan sah sholatnya ketika tanpa dasar dalil ya gitu. Cuman dasar hanya ingin sholat ya gitunya gitu. Tidak akan sah gitu ya gitu. Harus ada dasar dalilnya, apa kewajibannya, apa sunnahnya, apa yang diharamkan, apa yang dimakruhkan dan sebagainya kan gitu. stafet dari Iya. dari guru-guru kita Hmm. wajib Bagaimana syarat sah sholat kan gitu. Harus dipelajari itu juga ya. ini dari mulai wudhu Iya, apalagi tauhid kan, tauhid juga ada syarat sahnya wudhu gitu. balik
Yang kelima, menunjukkan kebagusan tauhid karena tauhid menyucikan Allah gitu. Sampai banyak ilmu, ya nggak tau lah ilmu kumaha itu nanya ngabukana ilmu tanya gitu. Yang dia itu ilmunya itu dia akhirnya juga karena dia mempelajari ilmu itu dia sampai masuk Islam. Karena apa? Karena benar-benar dia mempelajari tentang ilmunya, tentang fisika lah gitunya, tentang biologi. Dia akhirnya bisa ya, meyakini oh ini emang dari penciptaan ini ya ada Allah yang maha kuasa ya yang menciptakan. Akhirnya kan kebuka lewat ilmu ya gitu. Terus ada error ya HP teh. Mana ya? Yang keenam, menunjukkan jeleknya kesyirikan karena syirik itu ya pencelaan terhadap Allah ya. Tidak pantas lah. Tidak pantas syirik itu ya. Karena Allah itu adalah satu-satunya yang harus disembah ya. Dan pakaian Allah itu diantaranya kesombongan sehingga tidak layak hambanya itu berbuat atau ya berkata sombong ya. Dan yang ketujuh, kewajiban seorang muslim untuk menjauhkan diri dari orang-orang musyrikin sehingga muslim tersebut tidak menjadi bagian orang-orang musyrikin dalam suatu perkara pun dan tidaklah cukup dengan tidak berbuat syirik ya. Ya diantaranya bisa tadi ya gitu berlepas keyakinan ya karena ya kalau untuk menjauhkan diri dari kelompok atau misalnya dari mereka yang berbuat syirik misalnya apalagi kalau itu dari keluarga kita misalnya berat ya ya yang terbaik adalah bagaimana kita sampaikan dengan baik kita berlepas keyakinan dari mereka ya gitu. Kalau mereka syirik ya gitu. Nah itu. Tapi kalaupun misalnya menjauh diri itu lebih baik ya kita jauhkan diri ya ketika itu adalah hal yang baik. Apalagi kalau kita terancam ya gitu. Nah gitu ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk ya. Ya dan taufik. Nah mungkin itu saja dahulu yang bisa kita bahas. Nanti pembahasan tentang Ramadan menyusul ya. Karena saya masih ini ya. Sama sekarang tanggal 12 Maret. 12 Maret. 10 Mei itu mah ya apa sidang isbat. Kan ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12. Ya kalau Persis ya tanggal 12 ya Persis atau di Tarki itu tanggal 12 ya. Ya, ada yang sebagian tanggal 11. Jadi tanggal 10 itu ya apa namanya? Isbatnya itu ya. Sidang isbatnya. Nah mungkin itu walafu minkum saya ada ini lagi ya jadwal lagi kita tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa benar Rabbana atina bil rumah wa ilana min amrina rasyada Allahumma inna nas'aluka wa taqwa wa afaf wal ghina aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.